Halo semuanya, jumpa lagi dengan England di sini yang akan membagikan cara menentukan panjang hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Nah, atau misalnya salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku yang belum diketahui, dapat kita tentukan panjangnya menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Bagi kalian yang belum tahu apa itu teorema Pythagoras, secara singkat saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep teorema Pythagoras. Setelah itu kita akan mengerjakan atau menyelesaikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ini. Mari kita simak sama-sama. Oke, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini seperti nampak di gambar ya. Kita beri nama segitiga siku-siku ini dengan nama segitiga ABC. Jadi masing-masing di titik sudutnya ya. Di gambar terlihat bahwa sudut A ini adalah sudut siku-siku dengan besarnya berapa? 90 derajat ya. Nah, dari ketiga sudut ini kan segitiganya punya 3 sisi. Kita beri nama sisi segitiga ini berdasarkan sudut yang ada di hadapannya. Misalnya sudut A, di hadapannya kita kasih nama sisi A ya, itu untuk sisi BC-nya ya. Kemudian yang berikut yaitu sisi AC ya, dengan nama sisi B ya, karena di hadapan sudut B ya. Lalu yang terakhir yaitu sisi C, yaitu sisi yang ada di hadapan sudut C, atau dengan nama lain sisi AB. Nah, bunyi teorema Pythagoras ini seperti ini. Ini hanya berlaku pada khusus untuk segitiga siku-siku. Jadi kalau bukan segitiga siku-siku, teorema Pythagoras ini tidak berlaku ya. Bunyinya seperti ini. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya. Artinya apa? Sisi miringnya di sini kan sisi BC atau sisi A. Jadi kalau kita kuadratkan, itu nilainya akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi B maupun sisi C. Jadi nanti kita akan rumuskan bunyi dari teorema Pythagoras ini seperti ini ya. Nah, ini kan sisi miringnya A. Jadi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah dengan C kuadrat. Atau dalam bentuk yang lain kita tuliskan, misalnya kita hanya mau jadikan A, tidak A kuadrat lagi. Berarti kita jadikan A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, selanjutnya misalnya yang kita mau jadikan sisi yang lain, yaitu sisi B. Berarti kita tinggal balik ya. Kita tinggal balik, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat ya. Atau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk akar, kita jadikan B sama dengan akar dari A kuadrat kurang C kuadrat ya. Dan yang ketiga yaitu C kuadrat itu juga sama ya. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat kurang B kuadrat ya. Itu ya untuk teorema Pythagoras secara singkat ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal. Soal yang pertama di sini ada bunyinya seperti ini ya. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi alas 5 cm dan tingginya 12 cm memiliki panjang hipotenusanya berapa? Nah, A 11 cm, B 12 cm, C 13 cm, dan D 14 cm. Oke, kita coba selesaikan sama-sama soal ini. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, karena di sini dibilang bahwa sisi alasnya 5 cm, berarti kita namai dulu segitiga ini. Segitiga ABC ya. Ya, segitiga ABC kita namai dulu. Misalnya kita jadikan bidang alasnya AB. Ya, bidang alasnya AB berarti tingginya harus CA. Tapi karena di sini di soal dibilang bidang alasnya itu adalah
5 cm, berarti kita lihat berdasarkan gambar yang terpendek AC 5 cm, berarti bidang alasnya adalah sisi AC dan tingginya adalah sisi AB. Kenapa? Karena bidang alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus, dan di gambar kita lihat ini segitiganya siku-siku di sudut A ya. Oke. Baik, dari gambar ini berarti tadi kan bunyi teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Berarti kita bisa rumuskan berdasarkan gambar ini, merumuskan bunyi teorema Pitagoras itu dalam bentuk model penulisannya seperti ini ya. Jadi A kuadrat, karena A kuadrat itu adalah sisi miring, berarti kita jadikan A kuadrat sama dengan, tinggal kita menjumlahkan dua sisi lainnya, yaitu sisi B dan sisi C. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Atau kita tuliskan secara langsung sisi A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, di sini kan sisi A yang mau dicarikan. Jadi A sama dengan, kita tuliskan sisi B ini di sini adalah, misalkan kita ambil sisi B-nya yang 5 cm. Kemudian sisi C-nya 12 cm ya. Maka kita tuliskan A sama dengan 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, setelah itu berarti kita tinggal menjumlahkan 5 kuadrat itu sama dengan berapa, 12 kuadrat itu sama dengan berapa. Jadi 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Lalu kita jumlahkan ya. Berarti A sama dengan akar 169 dan hasilnya akar 169 itu 13. Nah, berarti jawaban yang tepat berdasarkan pilihan jawaban yang ada adalah C, yaitu sisi miringnya sama dengan 13 cm. Oke, kita lihat soal yang kedua. Di sini kita disuruh memperhatikan gambar. Ada sebuah sebenarnya trapesium ya, trapesium siku-siku dengan nama ABCD. Kita disuruh menghitung panjang BC. Nah, dari sini kita juga melihat ada gambar segitiga EBC, siku-siku di sudut E ya. Nah, kemudian panjang sisi AB itu 33 cm. Jadi bukan AE yang 33 tapi AB yang 33 cm. Karena AE itu kan sama panjang sama DC 25 cm. Nah, selanjutnya informasi apa lagi yang kita dapatkan? Sisi AD. AD itu 15 cm, itu sama panjang dengan sisi CE ya. Jadi AD sama dengan CE, kemudian AE sama dengan DC. Kemudian apalagi AB itu panjangnya 33 cm. Yang mau kita cari adalah sisi BC. Oke, kita coba selesaikan bersama-sama soal ini untuk kita mendapatkan panjang BC. Ya, ini tadi informasi yang kita dapatkan dari soal. Panjang AE sama dengan CD sama dengan 25 cm. Kemudian panjang AD sama dengan panjang CE itu sama dengan 15 cm. Lalu yang berikut untuk panjang panjang AE ya kan 25. Berarti EB-nya bisa kita dapatkan dengan cara kita mengurangkan panjang AB dikurangi dengan panjang AE ya. Panjang AB dikurangi dengan panjang AB dikurangi dengan panjang AE. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. EB sama dengan 33 kurang dengan 25 ya. Nah, berapa hasilnya? 33 kurang 25 itu EB sama dengan 8 cm ya. Sehingga nanti AE tambah EB itu sama dengan 33. Setelah kita mendapatkan sisi EB, kita sudah bisa tahu ini kan ada segitiga EBC ya. Segitiga EBC ini siku-siku di sudut E.
berarti sisi miringnya kan sisi BC yang mau kita cari. Lalu dua sisi lainnya, sisi tegak lainnya itu sisi EB dan sisi EC. Oke, ini gambar segitiganya. Segitiga EBC kita pindahkan. Nah, jadi dari sini sisi BC ini yang mau kita cari. Berarti kita bisa rumuskan ini dalam bentuk teorema Pythagoras seperti ini. BC kuadrat sama dengan BE kuadrat ditambah dengan CE kuadrat. Jadi BE kuadrat ini kan dua sisi lainnya. Kita tuliskan BC sama dengan akar dari BE kuadrat ditambah CE kuadrat. Maka tinggal kita ganti saja nilainya, yaitu panjang sisi BE dan panjang sisi CE. BE tadi sudah atau EB sama ya, 8 cm. Kita kuadratkan. Nah, gitu hasilnya. Sampai dengan kita mendapatkan akar dari BC itu akar 289 setelah dijumlahkan. Dan akar 129 berapa? 17. Jadi panjang BC sama dengan 17 cm. Gimana? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah A 300 cm kuadrat, B 400 cm kuadrat, C 500 cm kuadrat, dan D 600 cm kuadrat. Oke, kita coba selesaikan bersama-sama soal ini. Ini gambarnya untuk bangun ini adalah bangun ruang balok ya. Baik, ukurannya 40, 10, dan 30 ya. Oke, pertama-tama kita namakan dulu balok ini dengan nama balok ABCDE EFGH, sehingga nanti waktu merumuskan daerah yang diarsir ini ada namanya ya. Oke, kita perhatikan daerah yang diarsir di sini. Daerah yang diarsir ini kan adalah daerah BCHE ya. BCH ini bentuknya seperti apa? Oke, ini bentuknya seperti persegi panjang ya, yang saya tandai warna biru. Oke, kita coba pindahkan daerah ini, daerah BCHE ini. Nah, seperti ini ya. Dari gambar ini kita bisa lihat ini persegi panjangnya persegi panjang BC HE ya, BCHE dengan ukurannya BC berapa tadi? 10 cm dan sisi HC yang mau kita cari. Oke, kita tuliskan panjang BC itu sama dengan panjang HE ya, 10 cm. Lalu panjang yang berikut HC itu sama dengan panjang EB atau panjang BE, itu kita simbolkan dulu dengan P. Jadi P cm. Ini yang mau kita cari karena luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Berarti kita harus tahu ukuran lebarnya berapa, panjangnya berapa. Oleh karena itu, coba kita perhatikan dulu segitiga yang saya tandai warna merah di gambar balok ini, segitiga ABE ya. Nah, segitiga ABE ini ukurannya kita bisa tahu dengan sisi miringnya sisi BE ini menggunakan teorema Pythagoras. Kita bisa tahu ukuran BE ini sebagai panjang dari persegi panjang BCHE tadi. Oke, kita coba pindahkan segitiga ABE nya. Oke, ini segitiganya, segitiga ABE, siku-siku di A, maka sisi miringnya adalah sisi BC dengan formulanya seperti ini. BE sama dengan akar dari AB kuadrat tambah AE kuadrat. Dan selanjutnya dituliskan dalam bentuk nilai AB dan AE nya 40 dan 30 dikuadratkan. Sehingga berapa? 40 kuadrat 1600, 30 kuadrat 900 dijumlahkan. Jadi BE sama dengan akar 2500. Nah, berapa nilai akar 2500? Jadi BE itu sama dengan 50 ya. Maka jawaban
panjang BE itu adalah 50 cm. Nah, kita sudah tahu panjang dari persegi panjang BCHE tadi. Panjangnya yang kita simbolkan dengan nilai P tadi menjadi 50 cm. Panjang dan lebar sudah kita tahu, berarti kita bisa menghitung luas dari daerah yang diarsir tadi yang berbentuk persegi panjang. Ini perumusannya ya. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah luas panjang BC kali panjang BE. Nah, oke, kita tuliskan panjang BC tadi berapa? 10 cm ya. 10 cm. Lalu BE tadi kan 50. Jadi atau boleh dibalik 50 kali 10 boleh. Nah, jadi sama dengan berapa? 50 kali 10 500. Maka luas daerah yang diarsir itu sama dengan 500 cm bujur sangkar. Oke, sekian dulu dari saya. Ini 3 soal tadi tentang teorema Pitagoras. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, kalian boleh komen juga untuk menanyakan soal-soal lainnya, atau kalian boleh share kalau informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better.